Saudara Wang, batu giok ini berisi informasi tentang domain Liu Mei. Aku tahu bahwa senior memiliki alasan sendiri untuk ini, jadi apakah kamu melihatnya atau tidak, itu terserah kamu. Yo Wutai pergi dengan sebotol anggur setengah penuh dan meninggalkan batu giok. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia memindai batu giok dengan indera ilahi. Seiring berlalunya waktu, ekspresinya menjadi semakin suram. Dao Liu Mei. 1000 ubah domain tanpa kekejaman. Tersembunyi di bawah ribuan emosi yang berbeda adalah hati yang kejam. Aku sudah memperhatikan ini saat itu, tetapi jika Liu Mei terus mengacaukan aku punya cara untuk berurusan dengannya. Wang Lin menghancurkan batu giok dengan jarinya. Dia berdiri, berjalan ke array transfer kuno, mengaktifkannya, dan menghilang. Negara Chu adalah negara terdekat dengan Forsaken Immortal Clan. Secara alami ada banyak anggota Forsaken Immortal Clan di sini. Awan langit sekte Chu telah lama jatuh ke Forsaken Immortal Clan, itu terjadi saat mereka muncul. Semua kultivator memiliki tato tercetak di tubuh mereka. Orang fana beruntung dan tidak terlalu terpengaruh, hanya beberapa desa yang terlalu dekat dengan Forsaken Immortal Clan yang tertabrak secara tidak sengaja selama pertempuran. Selain mengambil anak-anak yang bisa bercocok tanam, klan Forsaken Immortal tidak membunuh manusia. Pada hari ini, Wang Lin berjalan keluar dari array transfer di sisi barat Chu. Langit di atas Chu redup. Meskipun itu siang hari, cahaya itu tampaknya sepenuhnya diserap oleh awan hitam. Melihat dari kejauhan, itu tidak berbeda dari malam. Yang benar-benar menarik perhatian adalah tanaman yang tumbuh dari makam abadi yang menembus langit. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, itu sangat mengejutkan dan membuat orang merasa sangat kecil. Anggota klan abadi yang dapat terlihat terbang melintasi langit dengan para kultivator mengikuti mereka. Semua kultivator memiliki tato di tubuh mereka dan mata mereka redup. Selain semua ini, ada banyak tanaman misterius yang tumbuh di seluruh Chu. Tumbuhan ini bergerak dengan cara yang menyeramkan dan tumbuh dengan cepat. Chu telah berubah terlalu banyak sejak Wang Lin pergi. Aktivasi array transfer menarik perhatian Forsaken Immortal Clan. Hampir pada saat Wang Lin muncul, sejumlah besar awan hitam tertutup dari langit. Ada 7 atau 8 dukun di dalam awan hitam. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka mulai mengaktifkan kekuatan tato mereka untuk menyerang. Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat dukun sebelum menggerakkan tubuhnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di desa tempat kelahiran Yoru. Tempat ini sepenuhnya sunyi sepi dan salah satu tanaman aneh tumbuh di sini. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Wang Lin menghela nafas ketika dia pergi. Wang Lin tidak pergi ke Cloud Sky Sect karena dia bukan orang suci. Jika dia pergi dan menghapus tato dari para kultivator di sana, itu tidak akan menjadi hal yang baik, kemungkinan besar akan mengundang kemarahan Forsaken Immortal Clan. Wang Lin melihat banyak anggota Forsaken Immortal Clan sementara dia terbang melalui Chu. Namun, kebanyakan dari mereka berada di panggung 4 daun dan sangat sedikit berada di panggung 5 daun. Wang Lin awalnya ingin meninggalkan tempat ini untuk pergi ke medan perang asing untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang berkeliaran, tetapi pada saat ini, hatinya bergetar. Saat ini mayoritas anggota klan abadi yang terkonsentrasi di benua Suzaku. Aku khawatir tidak banyak yang tersisa di sini. Terakhir kali aku ke sana, aku hanya sampai di lapisan ketiga. Klan abadi yang terkoyak ini pasti memiliki banyak yang dihemat dari puluhan ribu tahun terakhir ini. Karena aku akan meninggalkan planet ini, aku harus memeriksanya untuk mempersiapkan masa depan. Mata Wang Lin menyala dan dia tiba-tiba berbalik ke makam abadi. Dia terbang sangat cepat dan dalam sekejap mata dia tiba di atas lubang yang menuju ke makam abadi. Aura tanaman itu bahkan lebih kuat dari dekat. Itu begitu besar sehingga menutupi seluruh pintu masuk ke makam abadi. Wang Lin tampak seperti semut yang tidak penting ketika dia berdiri di sebelah tanaman ini. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu ketika dia melihat tanaman raksasa itu. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian menyembunyikan dirinya. Tak lama setelah itu, cahaya hantu datang dari tanaman saat dukun 5 daun muncul dari dalamnya. Dia berubah menjadi awan hitam dan terbang ke kejauhan. Setelah dia pergi, Wang Lin muncul kembali. Matanya menyala dan dia menunjuk ke tanaman itu. Sinar energi spiritual melesat ke arah tanaman raksasa. Saat energi spiritual menyentuh tanaman, itu runtuh menjadi bintik-bintik emas. Menarik. Wang Lin mencibir sambil menampar tasnya memegang dan mengambil ukiran kayu. Dia memegangnya di tangannya dan berbisik, konversi. Ukiran kayu segera bergetar saat melepaskan lampu hijau. Lampu hijau dengan cepat terbentuk dan tak lama setelah itu berubah menjadi avatar yang tampak seperti Wang Lin. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh kultivator transformasi jiwa. Mantra ini menciptakan avatar dari suatu objek. Ketika avatar muncul, itu langsung menuju ke tanaman raksasa yang menutupi lubang. Wang Lin dengan tenang menatap avatar dan pada saat avatar mendekati tanaman, beberapa tato hitam di cabang mulai berkedip. Tato itu berkedip sekali dan langsung berubah menjadi benang hitam yang menembus tubuh avatar. Mata avatar itu redup saat berubah menjadi ukiran kayu dan jatuh ke tanah. Mata Wang Lin menyala.
Dia berpikir bahwa itu tidak mengherankan klan immortal abadi telah pergi. Karena mereka memiliki tanaman misterius yang melindungi markas mereka, tidak ada orang normal yang bisa masuk dengan mudah. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menampar tasnya untuk memegang dan bendera jiwa emas muncul. Ini bukan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, tetapi bendera dengan binatang kilin sebagai jiwa utama. Wang Lin memiliki total 3 bendera jiwa, salah satunya adalah bendera jiwa 1 miliar jiwa, yang lain adalah bendera jiwa 1000 jiwa dengan kilin, dan yang terakhir adalah bendera jiwa 1000 jiwa yang agak biasa yang dibuatnya. Dia melambaikan bendera jiwanya dan fragmen jiwa formasi inti terbang keluar. Fragmen formasi inti kemudian terbang menuju tanaman raksasa. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap fragmen jiwa. Namun, fragmen jiwa berhasil melewati tanaman tanpa halangan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada tato yang muncul di pabrik. Mata Wang Lin menyala. Dia mengeluarkan beberapa fragmen jiwa lagi untuk diuji dan semuanya masuk tanpa masalah. Menarik. Ini memotong energi spiritual dan ukiran tetapi bebas memungkinkan jiwa untuk bepergian. Tumbuhan ini sangat menarik. Wang Lin mengibarkan bendera jiwa dan kemudian lebih dari 200 fragmen jiwa bersama dengan jiwa kilin keluar. Dengan pikiran, semua fragmen jiwa berkumpul di sekitar Wang Lin untuk membentuk armor fragmen jiwa. Fragmen jiwa kilin membentuk tato kilin di wajahnya yang mengeluarkan cahaya keemasan. Wang Lin kemudian menyerbu ke arah pabrik besar tanpa ragu-ragu. Kali ini dia bisa merasakan sensasi dingin menyapu tubuhnya saat dia melewati tanaman dan masuk ke dalam. Itu adalah dunia yang terang dan berkilau di dalam tanaman. Ada gas hitam keluar dari makam abadi. Gas ini diserap oleh pabrik. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin mendongak dan menemukan bahwa semakin tinggi tanaman yang dilihatnya, semakin banyak cahaya keemasan. Ini berlanjut selamanya dan Wang Lin tidak bisa melihat puncak, dia hanya bisa melihat struktur seperti gua di cabang-cabang tanaman ini. Ketika dia melihat ke bawah, Wang Lin melihat lubang yang dia kenal. Warnanya gelap gulita dan dia hanya bisa melihat gas hitam yang naik dari bawah. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyelam. Angin bersiul di telinganya saat dia dibebankan ke bawah lubang. Segera setelah ia mendarat di lapisan pertama, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Memasuki tahap awal transformasi jiwa membuat akal ilahi dan jangkauan teleportasi Wang Lin semakin lebar. Dengan satu teleportasi, dia tiba di pintu masuk ke lapisan kedua. Dia memindai seluruh lapisan pertama dan hanya menemukan beberapa dukun yang semuanya hanya berada di sekitar panggung 3 daun. Wang Lin tidak berhenti saat ia langsung masuk ke lapisan kedua. Kemudian dengan teleportasi lain, dia tiba di lapisan ketiga tempat dia telah menunggu bersama tetua harta karun penyulingan harta agar buah reinkarnasi tumbuh. Tempat ini benar-benar kosong kecuali lubang besar di mana pohon reinkarnasi digunakan untuk tumbuh. Setelah melihat-lihat, Wang Lin menghilang sekali lagi. Kali ini ia muncul kembali di luar pintu masuk ke lapisan keempat. Ketika dia muncul di sini, ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tidak lama kemudian, dia melihat wajah raksasa mendekat ke pintu masuk ke lapisan keempat. Ketika sudah dekat, itu berubah menjadi dukun 6 daun. Orang ini setengah baya dan sebagian besar tubuhnya ditutupi tato. Di belakangnya ada lebih dari selusin kultivator dengan mata redup. Dukun 6 daun melompat ke pintu masuk dan kultivator di belakangnya dengan cepat mengikuti. Mata Wang Lin menyala dan dia diam-diam mengikuti di belakang para peladang ini dan memasuki lapisan keempat. Lapisan keempat memiliki lebih banyak cahaya daripada lapisan sebelumnya. Dukun 6 daun berubah kembali menjadi wajah raksasa, meraih semua kultivator, dan terbang ke kejauhan. Wang Lin juga ditangkap bersama mereka. Berkat tingkat kultivasi Wang Lin, Dukun 6 daun tidak melihat apa-apa. Dukun 6 daun bergerak sangat cepat, jadi setelah 1 dupa waktu berlalu, mereka tiba di pusat lapisan keempat. Ada pohon reinkarnasi dengan tebal sekitar 1 orang dan tingginya 30 kaki di sini. Namun, pohon ini agak aneh, alih-alih ranting-rantingnya, ada cahaya melingkar yang melayang di atas pohon. Di dalam cahaya ada seorang lelaki tua telanjang bulat dengan lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Tubuhnya ditutupi tato dan tanaman 8 daun perlahan melintas di dahinya. Pada saat yang sama, ada tato yang mengeluarkan aura kuno mengambang di atas kepalanya. Tato ini sangat rumit, satu pandangan akan membuat kamu pusing. Di bawah pohon berdiri lebih dari selusin dukun 6 daun. Tak satu pun dari mereka yang berbicara dan di belakang masing-masing berdiri lebih dari 10 kultivator. Setelah dukun 6 daun, Wang Lin diam-diam mengikuti, tiba-tiba dia kembali menjadi seseorang, dan pada saat itu, Wang Lin menyembunyikan dirinya. Dengan kultivasinya, tidak ada orang di sini yang bisa mendeteksi dia. Hanya dukun 8 daun di pohon yang cukup kuat untuk mendeteksi Wang Lin. Wang Lin sekilas dapat melihat bahwa dukun 8 daun terluka serius dan sangat lemah. Tepat pada saat ini, semua dukun di sekitar pohon reinkarnasi duduk dalam posisi lotus dan mulai membaca mantra yang rumit. Segera, tato mulai muncul di depan masing-masing dukun dan melayang di depan mereka. Pada saat ini, para kultivator di belakang dukun itu semua berjalan ke kaki pohon reinkarnasi dan duduk. Ada hampir 100 kultivator memenuhi area tersebut.
Wang Lin tahu bahwa semua kultivator ini memiliki tingkat penanaman yang sangat mirip, mereka semua berada pada tahap formasi inti. Saat 100 kultivator itu duduk, semua dukun 6 daun mengeluarkan raungan. Raungannya keras dan aneh dan menyebabkan semua tato terisi ke arah pohon reinkarnasi. Dalam sekejap mata, tato itu menghilang ke dalam pohon reinkarnasi. Namun, pohon reinkarnasi segera gemetar dan kemudian cabang-cabang lembut mulai tumbuh darinya. Cabang-cabang bergerak seperti ular ketika mereka tumbuh dan segera mulai melilit kultivator. Dalam sekejap mata, hampir semua kultivator dibungkus oleh cabang dan diseret ke udara. Adegan ini sangat aneh bagi Wang Lin. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari pohon reinkarnasi ini dan melilit para kultivator. Dengan pergerakan cabang-cabang, pohon reinkarnasi ini hampir tampak hidup. Dia sembuh. Mata Wang Lin menyala. Tato yang tak terhitung jumlahnya muncul dan setelah kilatan cahaya, semua tubuh kultivator mulai bergetar. Semua nutrisi dari tubuh mereka dengan cepat habis. Pada saat yang sama, semua energi spiritual dibebankan dari tubuh mereka ke cabang-cabang pohon seperti kuda liar yang tidak terkendali. Setelah nutrisi dan energi spiritual diserap oleh pohon, mereka entah bagaimana diubah menjadi energi misterius yang dapat digunakan oleh dukun 8 daun untuk menyembuhkan. Luka di dada orang ini perlahan-lahan tertutup dan auranya juga secara bertahap pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia tiba-tiba bergerak. Pada kecepatan yang tidak bisa dideteksi oleh dukun 6 daun manapun, Wang Lin menyerbu dan muncul di sebelah dukun 8 daun. Kecepatannya secepat kilat. Saat dia muncul, telapak tangannya menabrak cahaya yang mengelilingi dukun 8 daun. Tangan kanan Wang Lin merilis cahaya putih susu. Ini berarti bahwa dia menggunakan energi spiritual celestial. Pilihannya adalah bertindak atau tidak bertindak, dan jika dia bertindak, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh musuh dalam satu serangan. Dukun 8 daun di dalam cahaya putih membuka matanya yang penuh dengan teror. Telapak tangan Wang Lin mendarat di cahaya putih dan kemudian suara yang menghancurkan bumi mengisi lapisan keempat. Tumbukan yang kuat menyebabkan gelombang kejut menyebar, mengetuk dukun 6 daun di sekitarnya kembali lebih dari 1000 kaki. Masing-masing batuk darah, dan tato di tubuh mereka semua menjadi tidak stabil, satu kesalahan langkah akan berarti kematian mereka. Salah satu dari 6 dukun berteriak, setelah batuk darah, penanam jiwa transformasi. Saat orang itu berteriak, semua dari dukun 6 daun lainnya bergetar dan kemudian mulai melarikan diri. Jika sebelum Wang Lin mencapai tahap transformasi jiwa, dia tidak bisa menggunakan kekuatan destruktif seperti itu tanpa menggunakan harta. Kekuatan telapak tangan itu sekarang sama kuatnya dengan pukulan dari tubuh aslinya yang merupakan dewa kuno bintang 3. Itu karena telapak tangan itu mengandung energi spiritual surgawi. Alasan mengapa kultivator transformasi jiwa kuat dan akan menerima rasa hormat di planet kultivasi apapun adalah karena adanya energi spiritual surgawi. Cahaya di sekitar dukun 8 daun hancur, menyebabkan lelaki tua itu gemetar dan batuk keluar darah. Kemudian tato kuno di atas kepalanya dengan cepat turun untuk memblokir energi spiritual celestial. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dari tato, menyebabkan telapak tangan Wang Lin melambat selama sepersekian detik. Dengan jeda ini, dukun 8 daun mengeluarkan raungan dan dengan cepat mundur. Dia bergerak secepat meteor untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menekan pohon reinkarnasi. Energi spiritual langit melonjak ke dalam pohon reinkarnasi dan mengikuti serangkaian suara berderak dan berbunyi, seluruh pohon reinkarnasi hancur menjadi potongan-potongan kecil. Cabang-cabang yang memanjang dari pohon semuanya hancur dan 100 atau lebih kultivator semua jatuh. Saat mereka mendarat, mata mereka menjadi jernih dan kebingungan mereka menghilang. Tinggalkan tempat ini. Wang Lin mengatakan satu kalimat ini saat ia dituntut keluar setelah dukun 8 daun. Dia menampar tasnya memegang dan binatang buas muncul. Nyamuk telah bersama Wang Lin sejak lama dan sudah sejak lama mendapatkan kecerdasan. Tanpa Wang Lin bahkan perlu memberi perintah, nyamuk tahu apa yang diinginkan tuannya. Setelah itu muncul, binatang buas mengeluarkan raungan dan berubah menjadi sinar hitam saat mengejar salah satu dukun 6 daun yang melarikan diri. Belalainya yang besar kemudian menusuk kepala dukun 6 daun. Dukun 6 daun mengeluarkan teriakan sengsara ketika bagian dalam tubuhnya disedot sampai dia hanya sekantong tulang dan mati. Setelah membunuh satu, nyamuk membuang mayat yang sudah kering dan menyerbu setelah selanjutnya. Dengan kecepatannya, tidak peduli seberapa cepat dukun 6 daun itu berlari, mereka tidak lebih cepat daripada nyamuk. Para kultivator inti formasi yang selamat bangkit. Salah satu dari mereka segera mengenali Wang Lin dan berteriak kegirangan, pendiri. Wang Lin berbalik untuk melihat orang yang memanggilnya pendiri. Orang ini tampak asing dan dia tidak bertanya ketika dia mengejar dukun 8 daun. Meskipun semua ini sepertinya berlangsung dalam waktu yang sangat lama, semua terjadi dalam beberapa detik. Wang Lin terbang seperti kilat. Di hadapannya, wajah dukun 8 daun pucat saat dia mengepalkan giginya dan mencoba melarikan diri. Awalnya dia dukun 8 daun di bawah leluhur kelima. Bahkan dalam Forsaken Immortal Clan, dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Selama perang ini, kultivator yang tak terhitung jumlahnya mati oleh tangannya.
1 bulan yang lalu, dia sangat terluka oleh seorang kultivator jiwa transformasi tahap akhir. Setelah hampir sekarat, ia dikirim kembali ke sini untuk pulih. Namun, dia tidak berharap seorang kultivator transformasi jiwa muncul saat dia pulih. Selama aku bisa melarikan diri ke lantai 11, aku akan selamat. Nenek moyang ketiga terluka oleh Sukuezi sambil melindungi roh leluhur. Selama aku bisa mencapai lantai 11, leluhur ketiga pasti akan menyelamatkan aku. Dukun 8 daun mengepalkan giginya dan menyerbu menuju pintu masuk ke lapisan kelima. Wang Lin mengejar dengan cermat setelah pria tua. Matanya menjadi dingin ketika dia menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menuangkan energi spiritual celestial ke dalam pedang celestial. Wang Lin berbisik, "Terima kematianmu." Lalu dia mengangkat tangan kanannya, pedang surgawi mulai bersinar putih, dan dia menebas turun. Ada cahaya terang yang tampaknya menerangi seluruh lapisan keempat saat energi pedang dari pedang surgawi meletus. Ekspresi dukun 8 daun sangat berubah. Tanpa melihat ke belakang, dia bisa merasakan aura kuat di belakangnya yang membuat rambutnya berdiri. Jika dia tidak terluka, dia bisa mengatasinya, tetapi saat ini dia sangat terluka dan hampir tidak punya energi lagi. Pria tua itu mengeluarkan raungan pahit saat dia tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi kegilaan. Dia melihat energi pedang yang masuk dan memukul dahinya dengan telapak tangannya saat dia berteriak, "Tato ancestral!" Tato yang melayang di atasnya sementara dia sedang menyembuhkan dan membantu menghalangi telapak tangan Wang Lin muncul. Tato ini sangat rumit dan dipenuhi dengan aura kuno. Mata Wang Lin dingin ketika ia berhenti 1000 kaki. Pada saat dia berhenti, energi pedang bertabrakan dengan tato. Boom! Sebuah ledakan keras menciptakan gelombang kejut setinggi 30 kaki yang dengan cepat menyebar dan mencukur 3 inci dari tanah. Suara gemeretak datang dari tato dan kemudian hancur. Mata dukun 8 daun itu perlahan redup dan hidupnya dengan cepat menghilang. Sejumlah besar darah keluar dari luka di dada lelaki tua itu. Meskipun matanya redup, dia memandang Wang Lin dengan tatapan ganas dan bertanya, "Siapa kamu?" "Aku tidak akan memberitahumu siapa aku." Wang Lin bergerak maju dan muncul di sebelah pria tua itu. Tangannya membentuk segel dan dia membatasinya. Kemudian dia melambaikan pedang surgawi dan kepala lelaki tua itu terlepas dari tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke kepala. Setelah beberapa saat dia mengerutkan kening dan bergumam, "Tidak ada jiwa." Pada saat dia memotong kepala orang tua itu, dia mengaktifkan teknik Soul Refining Sek yang dapat memastikan jiwa akan tetap di tengkorak dan tidak menghilang. Dia merenung sedikit dia melihat tengkorak itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan api hantu mengelilingi tengkorak itu. Dengan beberapa suara mendesis, kepala lelaki tua itu dengan cepat disempurnakan. Namun, tengkorak orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda mencair di bawah nyala api ini. Tampaknya ada simbol hitam yang patah terukir di tengkorak. Simbol ini persis sama dengan tato leluhur yang baru saja digunakan lelaki tua itu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menempatkan tengkorak itu di dalam tasnya yang memegang dan terbang. Ketika dia terbang, dia bisa mendengar ledakan sonik semakin dekat dengannya. Binatang buas dengan cepat muncul. Mulutnya berlumuran darah dan matanya bersinar dengan ekspresi senang. Setelah menyingkirkan nyamuk, Wang Lin memeriksa lapisan keempat lagi. Setelah tidak menemukan pohon reinkarnasi lagi, ia memasuki lapisan kelima. Lapisan kelima lebih besar dari lapisan keempat dan hampir tidak mandul. Ada tanaman seperti ganggang seperti yang dia lihat di Chu tumbuh di sini. Melihat dari atas, ada tambalan besar tanaman hijau ini. Daun pada tanaman ini bergerak dalam pola misterius. Jika seseorang melihat mereka terlalu lama, tubuh mereka akan bergerak bersama dengan daun. Pada lapisan kelima, Wang Lin melihat 3 pohon reinkarnasi, dan di atas masing-masing duduk seorang dukun 8 daun. Semua luka mereka sangat parah dan mereka hampir mati. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian ia berteleportasi ke salah satu dari mereka. Namun, tepat saat ia muncul berikutnya ke pohon reinkarnasi, ekspresinya berubah dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Tumbuhan seperti ganggang mulai bergerak saat dia muncul dan kemudian bertabrakan satu sama lain di tempat Wang Lin sebelumnya berada. Tak lama kemudian, semua tanaman alga di lapisan kelima berkumpul bersama untuk membentuk sosok manusia. Angka-angka ini sepenuhnya terbuat dari tanaman ganggang dan mengeluarkan aura aneh. Tungkai bawah mereka dihubungkan dengan tanaman ganggang di tanah dan juga bergerak dengan cara yang misterius. Dalam sekejap mata, tak terhitung banyaknya bentuk kehidupan aneh ini muncul di sekitar Wang Lin. "Orang asing, tinggalkan tempat ini." Sebuah suara tanpa gender datang dari mulut tanaman ini dan bergema melintasi lapisan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setiap orang dari bentuk kehidupan ini memiliki kultivator Naschen Soul. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan makhluk hidup ini, jadi dia melambaikan tangannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di genggamannya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Jiwa, tebarkan." Jiwa tiba-tiba keluar satu persatu dan mengelilingi bendera jiwa. Ada sedikit lebih dari 600 juta fragmen jiwa dan 26 jiwa primer, termasuk jiwa dutian, dalam bendera 1 miliar jiwa-jiwa.
Fragmen jiwa ini tidak dapat membentuk kultivator ascendan tahap akhir saat menyatu bersama atau bahkan kultivator ascendan tahap pertengahan. Namun, mereka masih bisa berfusi untuk menciptakan kultivator ascendan tahap awal. Wang Lin tahu bahwa dia harus bertindak cepat selama perjalanan ini dan tidak membuang waktu, jadi dia mengeluarkan 1 miliar jiwa-jiwa segera Panji. Wang Lin berteriak, "Fuse!" 500 juta fragmen jiwa dan lebih dari selusin jiwa primer bergabung untuk menciptakan fragmen jiwa ascendan yang kuat. Saat jiwa muncul, seluruh lapisan kelima bergetar. Fragmen jiwa yang tersisa dan jiwa primer berputar-putar di sekitar Wang Lin sambil mengeluarkan ratapan hantu. Wang Lin tahu bahwa jiwa ascendan ini tidak bisa tidur terlalu lama, jadi dia berteriak, "Bunuh!" Mata kultivator ascendan tahap awal menyala dan dia melambaikan tangannya. Pada saat ini, semua tanaman seperti ganggang di lapisan kelima hancur. Wang Lin tidak berhenti, dia menyerbu menuju pohon reinkarnasi dan menunjuk ke sana. Semua fragmen jiwa di sekelilingnya dituntut keluar untuk melahap pohon reinkarnasi. Pohon reinkarnasi segera runtuh dan dukun 8 daun di atasnya mengeluarkan seteguk darah dan mati. Proses ini berlanjut ketika Wang Lin memimpin jiwa ascendan bersama dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa dan menyapu lapisan kelima. 2 dukun 8 daun yang masih tersisa yang sedang disembuhkan juga dibunuh olehnya, tubuh mereka disempurnakan, dan ia menyingkirkan tengkorak mereka. Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap klan abadi yang dikorbankan. Dia dengan cepat terbang ke lapisan ke-6, dan di sana dia seperti iblis yang membunuh anggota klan abadi yang dia lihat. Targetnya adalah pohon reinkarnasi. Pada ke-6 lapisan ada 3 pohon reinkarnasi. Berkat kekuatan jiwa ascendan tahap awal, 3 orang yang menyembuhkan pada lapisan ke-6 meninggal juga. Wang Lin dibebankan melalui lapisan ke-7, 8 lapisan, langsung ke lapisan ke-10. Di lapisan ke-10, jiwa ascendan runtuh menjadi fragmen jiwa yang lemah. Mereka kembali ke bendera jiwa dan tidak bisa dipanggil lagi. Bendera 1 miliar jiwa itu disingkirkan oleh Wang Lin. Sepanjang jalan, dia harus mempelajari bendera jiwa. Meskipun jiwa ascendan sangat kuat, durasinya terlalu singkat dan masih ada perbedaan dalam kekuatan dibandingkan dengan kultivator ascendan nyata. Selain itu, kerusakan pada fragmen jiwa sangat luas dengan setiap penggunaan. Inilah sebabnya mengapa Dutian hanya memanggilnya untuk menakuti orang dan tidak membuatnya berkelahi. Di sepanjang jalan, termasuk yang dia bunuh sebelumnya, Wang Lin membunuh total 19 dukun 8 daun. Mereka semua sudah terluka parah dan meninggal tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Semua lapisan kemudian memiliki tanaman misterius yang bertindak sebagai penjaga seperti yang dilakukan lapisan ke-6. Jika Wang Lin tidak memiliki jiwa ascendan, ia akan dihentikan di lapisan ke-6. Bahkan klan abadi yang terkorbankan tidak akan mengharapkan seorang kultivator ascendan untuk membunuh jalannya ke rumah mereka. Bagaimanapun, hanya ada 3 kultivator ascendan di planet ini termasuk Yun Kuei-si. Zhu Kuei-si berada di Gunung Suzaku, Chu Yunfei telah ketakutan dari planet ini, dan kultivator ascendan terakhir dari Earth Shattering Sekte terluka parah dan saat ini pulih di lokasi rahasia. Jika tidak ada kultivator ascendan, maka dengan pertahanan yang disiapkan untuk makam abadi, tidak akan ada masalah. Dari lapisan ke-6 ke lapisan ke-10, Wang Lin memiliki panenan yang hebat. Dia tidak tahu apa yang digunakan tengkorak itu, tapi dia tidak berharap klan abadi yang dikuasai memiliki begitu banyak batu roh. Menurut logika, batu roh ini tidak berguna bagi Forsaken Immortal Clan. Kekuatan tato mereka berasal dari binatang iblis, jadi batu roh tesis ini seharusnya tidak berguna bagi mereka. Meskipun batu roh tidak benar-benar menarik perhatian Wang Lin lagi, ini adalah mata uang yang digunakan di kalangan kultivator, sehingga semakin banyak lebih baik. Sepanjang jalan, Wang Lin mengumpulkan sejumlah besar batu roh. Bahkan jika kamu menempatkan batu roh ini di sekte negara kultivasi peringkat 4, mereka akan cukup untuk bertahan sekte 1000 tahun. Tetapi dibandingkan dengan batu roh ini, tengkorak dukun 8 daun ini tertarik pada Wang Lin jauh lebih banyak. Masing-masing tengkorak memiliki tato yang unik di atasnya dan aura yang mereka berikan cocok dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator transformasi jiwa. Wang Lin memiliki perasaan bahwa tengkorak ini tidak sederhana dan bernilai jauh lebih dari The Spirit Stone. Perasaannya akurat. Di planet Tianyun, esensi orang-orang yang menggunakan jenis kekuatan berbeda dari para kultivator sangat berharga. Esensi dari anggota Forsaken Immortal Clan ada di tengkorak mereka. Jika teknik rahasia digunakan, tato bisa dihilangkan dari tengkorak, memungkinkan seseorang memperoleh kekuatannya. Jika seseorang dapat memperoleh tengkorak dukun 9 daun atau lebih tinggi, nilainya bahkan lebih besar. Di antara bintang-bintang, ada beberapa penduduk asli di beberapa planet dengan kekuatan misterius mereka sendiri yang sangat berbeda dari para kultivator. Penduduk asli ini telah menarik perhatian aliansi kultivasi. Aliansi kultivasi tidak memusnahkan mereka tetapi menangkap mereka dengan cara. Mereka memungkinkan generasi mereka untuk tumbuh sehingga mereka dapat memanen setiap generasi dan membuat persediaan esensi ini tanpa akhir. Untuk meningkatkan ras lain dalam penangkaran, mereka secara alami harus diberi makanan. Wang Lin memiliki total 19 tengkorak. Setelah dengan hati-hati menyingkirkannya, dia melihat pintu masuk ke lapisan ke-11 dan mulai ragu.
Dia tidak tahu berapa banyak lapisan yang dimiliki makam abadi, dan jika dia tidak memiliki jiwa ascendan, tidak mungkin baginya untuk sejauh ini. Dia memiliki kepercayaan diri tentang lapisan ke-11. Namun, dia memiliki perasaan misterius bahwa ada sesuatu di lapisan ke-11 memanggilnya. Wang Lin mencibir, dia tidak buru-buru turun tetapi mulai mengatur formasi. Formasi ini adalah salah satu yang Dutian telah mengajarinya untuk melawan kekuatan garis keturunan leluhur raksasa setan klan, itu adalah array transfer kecil. Dia dengan mudah meletakkan formasi dan meletakkan sepotong giok langit. Wang Lin melihat ke arah lapisan ke-11. Itu benar-benar gelap dan asap hitam keluar darinya. Ini berbeda dari lapisan lainnya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangan kanannya, mengumpulkan energi spiritual langitnya, dan melompat ke terowongan. Terowongan ini tidak sangat dalam, jadi tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk keluar dari terowongan dan memasuki lapisan ke-11. Saat dia masuk, ekspresinya menjadi aneh. Yang ke-11 lapisan tidak terlalu besar dan ada saluran yang digali di tanah. Saluran membentuk bentuk tato dan ada cairan merah yang mengalir di dalamnya. Hal yang meninggalkan kesan dalam pikiran Wang Lin adalah tato merah yang dibentuk oleh saluran. Pada saat yang sama, aura dingin keluar dari tanah. Ini jelas merupakan tempat yin yang ekstrim. Di tengah-tengah tato itu melayang seorang wanita telanjang. Rambutnya bergerak tanpa angin dan ia mengeluarkan aura setan. Tubuh wanita ini sangat menggairahkan dan sempurna. Tidak ada jejak tato di tubuhnya selain tanaman 9 daun di dahinya. Dia sangat cantik. Selain dari mayat surgawi, satu-satunya orang yang dilihat Wang Lin seindah dia adalah Liu Mei. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, namun dia memberikan perasaan yang akrab. Ada gulungan terbuka yang melayang di atas wanita itu, dan ada 9 lampu emas pada gulungan itu yang membentuk lingkaran. Untaian gas hitam keluar dari gulungan dan memasuki dahi wanita itu. Saat dia melihat gulungan itu, jantungnya bergetar. Gulungan itu tampak sangat akrab, itu persis seperti gulungan di tasnya yang masih belum dia ketahui cara menggunakannya. Pada saat ini, tato darah tiba-tiba bersinar merah terang dan wanita di tengah itu perlahan membuka matanya. Matanya sangat cerah. Ada sedikit cahaya iblis di matanya, membuatnya terlihat sangat memikat. Tatapannya yang sedikit jahat akan membuat siapapun yang melihatnya kebingungan. Setelah melihat mata wanita ini, dia tiba-tiba mulai gemetaran. Dia akhirnya menyadari mengapa wanita ini terlihat sangat akrab. Pedang surgawi di tangan Wang Lin mulai bersenandung. Roh pedang Suliguo terbang keluar dari pedang dan bergumam, adik perempuan peri. Terima kasih telah memberikan fragmen jiwa yang terbentuk dari wilayahku ketika aku berinkarnasi menjadi seorang kultivator. Wanita itu tersenyum. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke dahi Suliguo. Saat jarinya mendarat, Suliguo mengungkapkan cibiran dan tubuhnya menghilang. Menggantinya adalah sinar energi pedang. Pelacur, kakek musuh sudah menderita sekali. Bagaimana aku bisa mengulangi kesalahan yang sama? Senyum di wajah wanita itu melebar dan kemudian dia dengan lembut meniup energi pedang. Energi pedang tiba-tiba pecah ketika dipukul dengan nafasnya. Adegan ini sangat menakutkan Suliguo sehingga dia segera kembali ke Wang Lin dan kembali ke dalam pedang surgawi. Wang Lin bertanya, dengan nada berat, siapa kamu? Wanita itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, di antara para kultivator, aku dipanggil Meiji, dan di klan abadi yang ditinggalkan, aku leluhur ketiga. P. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, jadi itu adalah leluhur ketiga. Junior kasar untuk bergegas ke sini dan akan pergi. Dengan itu, dia mulai mundur. Riak muncul di mata wanita itu dan dia berkata, jangan pergi memanggilku tuan leluhur-leluhur ketiga, aku lebih suka kalau orang memanggil aku Meiji. Kamu dapat pergi hari ini, tetapi hanya jika kamu patuh. Wanita itu menunjuk ke udara dan terowongan yang mengarah ke lapisan ke-10 segera ditutup. Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan dingin menatap wanita itu dan bertanya, apa maksud senior? Wanita itu meletakkan jari di dekat mulutnya. Matanya dipenuhi dengan pesona yang memikat saat dia tersenyum. Apa arti lain yang bisa aku miliki? Aku hanya ingin kamu mengalami keindahan hidup. Aku bisa mencium aroma aura sangat bersih yang keluar dari tubuhmu. Aku percaya bahwa kamu masih belum mencicipi seorang wanita. Beruntunglah aku. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan tenang berkata, agar kamu berada di sini berarti kamu terluka parah. Lord leluhur ketiga, apakah kamu mengenali item ini? Dengan itu, ia menampar tasnya memegang dan bendera satu jiwa-jiwa muncul. Fragmen jiwa terbang bersama dengan ratapan hantu mereka. Ratapan hantu ini secara langsung memengaruhi jiwa seseorang. Mata wanita itu menyala. Dia menatap bendera jiwa dan berkata, kata demi kata, bendera jiwa 1 miliar jiwa. Tangan kiri Wang Lin menunjuk ke arah pedang surgawi dan mulai bersinar. Kemudian dia mengayunkan pedang dan menebas tanah. Dengan ledakan, parit yang dalam muncul di tanah. Wang Lin memandang wanita itu dan berkata, aku hanya menggunakan 10% energi spiritual celestial aku dalam serangan itu. Jadi, itu adalah harta surgawi. Mata wanita itu menjadi dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan 2 harta itu?
Jika kamu berada di kekuatan penuh, aku tidak akan percaya diri, tapi aku yakin kamu terluka parah. Senior, jangan paksa aku, itu tidak baik bagi kita berdua. Adapun masalah hari ini, aku akan meninggalkan makam abadi ini dan kamu dapat terus menyembuhkan. Dia tidak percaya terhadap wanita ini. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang mirip dengan seorang kultivator ascendan. Bahkan jika dia terluka, dia masih akan memiliki beberapa metode untuk digunakan. Dia tidak seperti dukun 8 daun yang bisa dengan mudah dibunuh Wang Lin dengan bantuan jiwa ascendan. Wanita itu samar-samar tersenyum. Dia menatap Wang Lin seolah dia adalah kekasihnya dan tertawa memikat. Aku tidak bersikap keras kepadamu, aku hanya ingin mengalami musim semi bersamamu. Mengapa menahan aku di luar pintu? Selain itu, makam abadi memiliki total 19 lapisan. Setelah kamu melewati kakak perempuan di sini, kamu dapat menemukan rahasia kekuatan Tato Forsaken Immortal Clan aku. Lebih penting lagi, itu dijaga oleh fragmen jiwa leluhur pertama Forsaken Immortal Clan aku. Kamu memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, tidakkah kamu ingin mengumpulkan fragmen jiwa leluhur pertama? Wang Lin menatapnya. Suaranya dingin ketika dia berkata, aku akan memberimu 3 napas waktu. Apakah aku pergi atau bertarung tergantung pada kamu? Wanita itu menghela napas dan menunjuk ke udara. Terowongan yang telah menghilang muncul kembali. Karena kamu tidak ingin merasa nyaman denganku, aku hanya bisa membiarkan kamu pergi, tetapi kamu harus meninggalkan fragmen jiwa domain itu. Dengan itu, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju terowongan. Mata wanita itu menjadi dingin. Dia mencibir dan berpikir, aku ingin melihat bagaimana kamu berjalan ke dalam perangkap. Namun, senyumnya tiba-tiba membeku. Dia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti di luar terowongan. Tangannya bergerak dan kemudian energi spiritual celestial mengelilinginya. Kemudian formasi muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam formasi yang dia tempatkan di lapisan ke-10. Setelah dia muncul kembali, dia tidak berhenti dan terus melarikan diri. Sungguh seorang kultivator kecil yang berhati-hati. Dia benar-benar membuat aku sangat menyukainya. Jika aku mengisapnya kering, itu akan membuat kekuatan tatoku pulih sedikit. Wanita itu menjilat bibirnya dan mengungkapkan cahaya licik di matanya. Jika dia bertindak di sana, itu akan sulit. Jika dia menghancurkan tempat ini, aku harus menguatkan hatiku dan membunuhnya. Itu akan sia-sia. Sekarang dia telah meninggalkan tempat ini, aku bebas menggunakan kekuatanku untuk menangkapnya dan menikmati diriku sendiri. Tidak ada kakak perempuan yang bisa lolos. Dia menunjuk ke gulungan di atasnya dan berkata, tangkap dia dan bawa dia kembali ke sini. Dengan itu, gulungan itu tertutup dan menghilang. Bocah jiwa transformasi yang belum mencicipi seorang wanita, wanita itu menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat dan dia berbisik, cepat kembali, anak kecil. Kakak perempuan tidak bisa menunggu lagi. Wang Lin terbang dengan cepat dengan akal ilahinya menyebar. Dia tidak percaya bahwa dia hanya akan membiarkannya pergi, jadi dia bergerak secepat yang dia bisa dan segera tiba di lapisan kedua. Dia melihat terowongan ke lapisan pertama dan akan pindah ke sana ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengayunkan pedang langit ke belakang. Ada suara goresan ketika energi pedang menghantam sesuatu di udara di belakangnya. Gulungan yang ada di atas kepala wanita itu mengungkapkan sosok ilusinya di udara. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berbalik untuk melihat gulungan itu. Sebuah gas hitam iblis adalah mengalir keluar dari gulir. Gulungan perlahan membuka, mengungkapkan 10 titik emas ungu yang membentuk lingkaran. Titik-titik ini melepaskan kekuatan misterius dan kemudian tiba-tiba berbalik. Tato ular muncul dari 10 titik-titik cahaya dan terbang keluar. Tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang 1000 kaki yang sengit. Aura yang berasal dari naga ini berada pada tingkat yang sama dengan binatang buas yang sunyi. Saat itu muncul, itu menderu-menderu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Tato ular yang muncul sebelumnya berkedip di dahi naga. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang menembus naga seolah-olah itu tidak nyata. Mungkinkah energi spiritual surgawi itu tidak berguna melawannya? Wang Lin terkejut. Bau amis melayang ketika naga menerjangnya. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel untuk membuat batasan. Pembatasan ini, yang mengandung energi spiritual celestial, dengan cepat mendarat di kepala naga. Boom! Dengan ledakan keras, naga mundur dengan kesakitan. Pembatasan itu menutupi mulut naga seperti jaring besar, sehingga bisa lebih lama membuka mulutnya. Naga itu menggeram saat menerjang Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin menyala dan dia menggerakkan pedang surgawi untuk menghalangi di depannya. Naga menabrak pedang langit dan Wang Lin menggunakan kekuatan ini untuk mencapai terowongan ke lapisan pertama. Lalu dia menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, 10 titik pada gulungan itu berputar sekali lagi dan tato harimau muncul. Itu berubah menjadi raksasa, harimau hitam panjang 1000 kaki. Saat itu muncul, ia melambaikan cakarnya dan menghancurkan pembatasan di mulut naga. Naga dan harimau dengan cepat mengejar Wang Lin ke lapisan pertama. Di belakang mereka, gulungan itu melepaskan cahaya iblis dan perlahan-lahan mengikuti. Tepat ketika Wang Lin tiba di lapisan pertama, naga dan harimau itu menyusul.
Untuk mencoba menjebakku dengan harta semata, kau telah meremehkan aku, menjadi dingin. Dia menampar tasnya memegang dan item muncul di tangannya. Item ini adalah gulungan yang tidak bisa dia kendalikan sekarang. Melihat gulungan yang sama seperti ini, Wang Lin memutuskan untuk mengikuti ususnya dan mencoba gulungan ini. Saat gulungan ini muncul, naga dan harimau berhenti dan tidak berani mendekat. Mereka berhenti 1000 kaki dan mulai mengaum. Mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Mata Wang Lin menyala saat dia mengangkat gulungan itu dan membukanya. Gulungannya benar-benar hitam dan hanya memiliki satu titik emas ungu. Saat gulungan itu terbuka, naga dan harimau berhenti meraung. Mereka mulai menatap gulungan itu dengan cahaya misterius di mata mereka. Pada saat ini, gulungan dengan 10 titik emas ungu menyusul. Adegan ini agak aneh. Gulungan yang identik terpisah ribuan kaki dengan naga dan harimau di antara mereka. Mereka melihat kedua gulungan itu dan mata mereka penuh dengan kebingungan. Di lapisan ke-11, ekspresi leluhur ketiga sangat berubah. Tetetu Beast Atlas. Mengapa orang ini memiliki harta karun Forsaken Immortal klan aku? Mungkinkah leluhur meninggalkannya di luar? Mata wanita itu menyala dan dia berbisik, kembali. Saat dia mengatakan kata itu, gulungan dengan 10 titik bergetar. Naga dan harimau berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang menuju gulungan itu. Tepat pada saat ini, satu-satunya titik dalam gulungan Wang Lin melintas dan muncul dalam bentuk seorang wanita. Orang tidak bisa melihat fitur persis wanita ini, hanya siluetnya. Wanita itu mengangkat tangannya dan memanggil tato naga dan harimau. Kedua tato itu langsung bergetar dan kemudian, tanpa ragu, mereka terbang ke wanita itu. Kedua tato itu melingkari wanita itu seolah mereka sangat bahagia. Tak lama kemudian, wanita itu perlahan-lahan kembali ke gulungan dan mengikutinya adalah 2 tato. Nenek moyang ketiga di lapisan ke-11 segera batuk darah. Ini adalah cedera yang disebabkan oleh binatang tato yang dicuri. Wajahnya dipenuhi syok. Nenek moyang siapa ini? Dia rela menyegel dirinya sendiri di atlas binatang tato untuk menjadi binatang tato sendiri. Leluhur ketiga menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke dahinya dan tanaman 9 daun muncul. Tato Beast Atlas, kembali. Gulungan di lapisan pertama dengan cepat ditutup setelah leluhur ketiga memanggilnya dan menghilang. Mata Wang Lin menyala. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil gulungannya. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya saat dia terbang menuju pintu keluar. Di lubang raksasa yang mengarah ke makam immortal, Wang Lin mengelilingi dirinya dengan fragmen jiwa sekali lagi untuk melewati pohon itu. Sekarang malam di luar dan benar-benar gelap. Saat dia keluar, dia menghilang sekali lagi tanpa jejak. Wang Lin tidak mengembalikan fragmen jiwa domain ke leluhur ketiga. Sejak fragmen jiwa domain ini telah meninggalkan leluhur ketiga, itu adalah keberadaannya sendiri dan tidak lagi di bawah kendalinya. Kalau tidak akan ada cara bagi leluhur klan setan raksasa untuk mendapatkannya. Jika leluhur ketiga memiliki kendali, dia mungkin akan mengambilnya kembali ketika dia melihat Wang Lin. Selain itu, Wang Lin bisa tahu dari pembicaraan mereka bahwa dia tidak terlalu peduli tentang fragmen jiwa domain ini, seolah-olah tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Namun, bagi Wang Lin, fragmen jiwa domain ini sangat bermanfaat. Itu acenya untuk berurusan dengan orang tertentu. Zukuizi saat ini berkultivasi di gunung belakang Gunung Suzaku. Ada kristal merah mengambang di depannya. Kristal ini berbentuk seperti hati. Itu adalah Cultivation Planet Heart, yang digunakan untuk mengendalikan Cultivation Planet Crystal. Tidak lama kemudian, Zukuizi membuka matanya. Ada sedikit kegilaan di matanya. Tatapan seperti ini tidak sering muncul padanya. Yunkuizi, aku tidak membenci klan abadi yang dipercaya, tapi kebencianku padamu terlalu besar. Kamu pengkhianat. Haha, pengkhianatan yang bagus. Meskipun aku terluka ketika kamu menyelinap menyerang aku senang. Qian Pinghai, jika kamu masih memiliki jiwa, perhatikan baik-baik, ini orang yang kamu pilih. Yunkuizi, kamu dan aku tumbuh bersama dan memiliki bakat yang sama, namun mengapa Suzaku sebelumnya, Qian Pinghai, selalu memandang kamu dengan baik? Dia selalu memuji kamu, tetapi bagi aku, ia selalu penuh pelecehan. Dia selalu menatapku dengan tatapan dingin, rasanya seperti dia akan membunuhku jika aku melakukan kesalahan tunggal. Ketika dia memberiku formasi Suzaku yang misterius, aku sangat bersemangat dan merasa sangat berterima kasih kepadanya. Aku bahkan melupakan semua ketidakbahagiaan di masa lalu dan hanya punya satu pikiran di benak aku, menyerahkan hidup aku ke planet Suzaku dan menjadi Suzaku yang baik. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa Qian Pinghai adalah setan. Formasi Suzaku yang misterius adalah pedang bermata dua. Setiap kali digunakan, jiwa asal menderita kerusakan besar. Jika terlalu banyak digunakan, jiwa asal tidak akan pernah bisa pulih. Bahkan sekarang setelah dia mati, aku masih tidak mengerti mengapa dia melakukan semua ini. Jika bukan karena fakta bahwa aku telah merencanakan secara diam-diam selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan Cultivation Planet Crystal dari Suzaku terakhir ketika dia meninggal, aku khawatir Suzaku generasi ini tidak akan menjadi aku. Qian Pinghai, kau buta untuk menunjuk Yunkuizi sebagai Suzaku selanjutnya.
Jika aku mengikuti perintah kamu dan memberi Unquezi the Cultivation Planet Crystal, planet itu akan diambil oleh Forsaken Immortal Clan. King Pinghai, kau tua bangka, aku tidak mengubur tubuhmu di makam Suzaku tetapi menjualnya ke mayat sekte. Itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebencianku padamu. Qian Pinghai, kebenaran membuktikan bahwa aku orang yang paling cocok untuk menjadi Suzaku berikutnya. Kamu salah saat itu, jadi, sangat salah. Orang tua ini mencari di seluruh planet dan akhirnya menemukan Qian Feng di antara keturunan kamu. Orang ini memiliki akar semangat yang sama dengan kamu dan dia juga mirip dengan kamu. Setiap kali aku melihatnya, kebencian aku untuk kamu meningkat sedikit. Orang tua ini akan membesarkannya dan memberinya formasi Suzaku yang misterius. Setiap kali aku melihatnya menggunakannya, hati aku akan dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah satu-satunya cara bagi aku untuk membalas kamu atas apa yang telah kamu lakukan pada aku. Unquezi, kamu tahu tentang keberadaan kristal planet kultivasi. Kamu memberi aku waktu 3 bulan untuk mempertimbangkan apakah layak untuk menghancurkan segalanya untuk mendapatkan bantuan dari Cultivation Alliance. Meskipun Cultivation Planet Crystal disegel oleh Suzaku kedua, yang membuatnya jadi masa depan. Suzaku tidak akan bisa mengendalikannya, asalkan hati Cultivation Planet hancur, itu masih bisa menyebabkan kristal planet Cultivation hancur juga. Namun, harganya terlalu besar karena bahkan aku memiliki sepotong jiwaku di dalamnya. Setelah kristal Cultivation Planet pecah, maka bahkan aku akan mati. Cultivation Alliance tidak akan dengan mudah terlibat dalam masalah dengan setiap planet kultivasi, tetapi itu hanya di bawah premis bahwa Cultivation Planet Crystal tidak pecah. Aliansi kultivasi hampir tergila-gila menjaga kristal planet kultivasi tetap utuh. Hal ini dipenuhi dengan misteri dan tidak ada satupun dari Suzaku sebelumnya yang tahu mengapa. Namun, satu hal yang pasti, setelah Cultivation Planet Crystal hancur, Cultivation Alliance akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Pada saat itu, klan abadi terkecil milikmu akan mati pasti. Kau memberiku waktu 3 bulan untuk membiarkanku mempertimbangkan hal ini dengan cermat karena kau tidak ingin mendorongku terlalu jauh. Unquezi, pria tua ini akan bermain game denganmu. Jika kamu bisa mendapatkan Cultivation Planet Crystal ini sebelum hidup aku berakhir, maka aku tidak punya masalah untuk memberikannya kepada kamu. Tapi begitu kamu kalah, pria tua ini harus menjadi gila dan menghancurkan Cultivation Planet Crystal untuk menyeret klan Immortalmu turun bersamaku. Orang tua ini tidak bisa menjadi Suzaku pertama, tapi aku masih bisa menjadi Suzaku terakhir. Jangan beri aku kesempatan. Kegilaan di mata Zuquezi semakin dalam dan dia mulai tertawa seperti orang gila. Di sebelah barat benua Suzaku adalah dataran. Dataran ini ditutupi ribuan pondok sederhana. Ada kultivator yang membudidayakan di dalam dan di luar pondok. Sebagian besar kultivator ini adalah murid sekte dari negara-negara kultivasi peringkat 5. Tempat ini adalah garis pertahanan barat. 3 bulan gencatan senjata adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk pulih. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka telah menurunkan penjagaan mereka, masih ada sejumlah besar kultivator yang berpatroli. Area yang berjarak 5.000 km dari mereka ditutupi oleh awan hitam. Itu adalah tempat di mana pasukan serangan barat Forsaken Immortal Clan berada. Di tengah kamp para petani, ada sebuah gubuk yang sangat mewah. Qian Feng duduk di dalamnya dengan Red Butterfly di belakangnya. Ada kebingungan di matanya bersama dengan perasaan perjuangan yang sangat tersembunyi. Mata Qian Feng seperti kilat saat dia menatap awan hitam di kejauhan. Ekspresinya sangat suram. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Segalanya menjadi terlalu berbahaya. Kita mungkin menyerah di planet Suzaku dan pergi jauh kemudian kembali ketika kita memiliki kekuatan untuk menang. Jika kebuntuan ini berlanjut terlalu lama, hati orang akan hancur. Matanya menyala, dia mendengus dingin, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu di mana Cheng Miu itu. Dia berani melukai aku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan melahap wilayah kekuasaannya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa itu kuat, lelaki tua itu memberi aku harta. Melihat betapa repotnya pria tua itu, harta ini pasti sangat kuat. Dengan harta ini, aku memiliki keyakinan tertentu dalam berurusan dengan bendera 1 miliar jiwa-jiwa Cheng Miu. Namun, yang terbaik adalah tidak menggunakan harta yang diberikan lelaki tua itu kecuali aku harus. Kantung tulang tua itu menyembunyikan niatnya dengan baik, tetapi sejak lama aku perhatikan bahwa sikapnya terhadap aku agak aneh. Aku akan meminta bantuan saudara magang junior untuk melahap domain Cheng Miu. Aku harus hati-hati merencanakan ini. Setelah aku melahap domain orang ini dan menangkap adik magang junior, aku akan meninggalkan planet ini. Alam semesta besar dan aku bisa lakukan dimanapun aku mau. Sebelumnya, aku peduli dengan judul Suzaku, tetapi sekarang planet ini berantakan, gelar itu tidak berguna bagi aku. Namun, sebelum aku pergi, aku harus membunuh pelacur itu, Zixin. 1 bulan kemudian, sesosok muncul di dekat mayat sekte di Shao. Orang ini adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah putih. Wajahnya memancarkan aura kuno. Dia adalah Wang Lin. Setelah meninggalkan makam abadi, Wang Lin tidak beristirahat dan menggunakan array transfer di Chu untuk masuk ke luar negeri medan perang.
Dia ingin menggunakan jiwa-jiwa pengembara di sana untuk memperbaiki bendera satu jiwa-jiwa. Sayangnya, meskipun dia telah menemukan jiwa-jiwa yang berkeliaran, mereka tidak dapat digunakan untuk memperbaiki jiwa 1 miliar jiwa bendera. Saat jiwa yang berkeliaran memasuki bendera jiwa, itu akan menjadi gila. Entah akan melahap fragmen jiwa untuk membuat dirinya lebih kuat atau diserang oleh beberapa fragmen jiwa dan dihancurkan. Keduanya adalah musuh alami, jadi, seperti api dan air, mereka tidak dapat dicampur. Sebagai hasilnya, menggunakan jiwa yang berkeliaran untuk memperbaiki bendera 1 miliar jiwa adalah kegagalan. Sedangkan untuk peminat jiwa, Wang Lin menangkap satu untuk diuji, tetapi hasilnya adalah sama, jadi dia menyerah pada metode ini dan meninggalkan medan perang asing. Hal terakhir yang perlu dilakukan Wang Lin adalah sampai ke tubuh raksasa di bawah mayat sekte di Shao. Tubuh ini milik nenek moyang Giant Demon Clan yang membawa Giant Demon Clan ke planet Suzaku. Wang Lin membawa kapak raksasa di tasnya. Kapak ini milik leluhur pendiri ini. Wang Lin datang untuk mengambil sejumlah besar darah dari leluhur klan iblis raksasa ini sehingga tubuh aslinya dapat menggunakan darah untuk menggunakan teknik para dewa kuno. Ini adalah bagian dari persiapannya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak tertarik terlibat dengan kekacauan di planet Suzaku, dia hanya ingin mendapatkan cultivation planet kristal untuk mengambil bagian dari jiwanya. Kemudian dia akan pergi ke planet Tianyun untuk menemukan Olseer dan menjadi muridnya. Dia kemudian akan berkultivasi ke panggung Ascendan di bawah langit baru. Dia pasti akan kembali ke planet Suzaku di masa depan, tetapi pada saat itu, dia tidak akan menjadi seseorang yang terperangkap dalam rencana orang lain. Dia akan seperti seorang kaisar yang Suzaku saat ini harus junjung tinggi. Dan aku pasti akan memiliki kesempatan untuk melihat organisasi yang kuat seperti apa aliansi kultivasi ini sebenarnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat ke langit, keinginannya untuk pergi meningkat. Namun, sebelum pergi, meskipun aku tidak punya cara untuk berurusan dengan suku Ezi, aku harus menguji dua muridnya, Liu Mei dan Qian Feng.